Oh berarti gue jadi anak tunggal, gue nggak boleh gagal karena kalau gue gagal emak bapak gue punya siapa lagi gitu. Iya. Aku nggak perlu hidup enak karena menurut aku hidup nggak ada yang enak. Dia bentak-bentak aku by phone dan itu aku lagi di Bali. Jadi semakin kamu nggak pengen marah-marah, kamu semakin mudah marah. Malah gampang marah. Iya. Yes. Kan semua orang pasti meninggal ya. Ya. Tapi kalau aja aku bisa menyanggupi keinginan dia itu, kayak orang yang lagi, kalau orang lagi rukiah mungkin pakunya keluar gitu. Lagunya keluar. So, halo Fizli. Hai Welcome di kok. Into the Lights. Oke, so di hari ini mungkin kita akan lebih nge-explore case-nya kamu nanti gitu ya. Kira-kira apa sih tema yang kamu pengen bahas di hari ini nih? Kira-kira ada gak yang udah kepikiran? Ada beberapa aktivitas yang aku lakuin itu biasanya harusnya fine aja tapi jadi takut. Aku gak males angkat telepon. Bukan males karena nggak males ya, tapi kayak kalau bisa by chat aja. No wonder telepon aku nggak pernah ada yang diangkat. Enggak juga sih. Aku mau ngangkat kok. Tadi aku tuh mau ngangkat tapi udah mati kan. Oke. Ya, tapi itu aku punya kayak ada trigger yang bikin aku agak susah angkat telepon. Oke. Terus aku orang sebenarnya morning person. Tapi last 1 year aku susah banget untuk bangun pagi. Kayak berat banget rasanya. Aku tuh suka apa ya? Cemas gak jelas. Cemas gak jelas? Okay. Ketika itu sesuatu mungkin aku gak nyaman, badan aku kan panas. Biasanya dalam keadaan kayak apa? Ada contoh gak? Beda-beda. Nah di tahun ini aku tuh kayak ngerasa banyak aja yang bikin gak nyaman. Padahal sebenarnya ini harusnya fine-fine aja gitu. Aku udah coba segala cara untuk kayak badan aku gak sakit atau mungkin aku biar happy. Biar apa ya, bukan happy, biar aku bisa lebih chill atau badannya lebih tenang. Oke. Itu aku udah jalan-jalan, udah dengerin motivasi. Biasanya aku tuh gampang komunikasi sama yang lebih tua dan dikasih wejangan sama mereka. Oke, terus apa lagi? Untuk saat ini gak mempan. Sampai aku berdoa aja aku gak bisa exact ngomong what's happen in me. Kan kalau kita di Kristen kan biasanya anggaplah kita berdoa seperti ngomong sama ayah sendiri, supaya kita bisa gampang ngomongnya. Nah tapi itu aku nggak tahu aku kenapa gitu. Padahal mumet aja gitu bawaannya. Berarti konsultasi juga udah, ya kan? Terus juga mungkin healing juga udah proses. Psikolog pernah bahkan, tapi memang nggak tuntas gitu kayak sekali doang atau memang perlu 2 rutin kali ya. doang. Ini kurang lebih mewakili perjalanan kamu lah ya. 1 tahun. 1 tahun, oke. 1 tahun yang bener-bener ganti-ganti kayak ini nggak ini langsung ini. Kalau dulu mungkin dijalanin Kak, tapi nggak dempetan gitu, nggak kayak seadiksi itu aku butuh ini. Sama obat tidur. So ini kalau 1 tahun ini proses yang aku bilang kayak the process of healing. Jadi kayak ini justru jadi damage di dalam tubuh kita. Jadi karena prosesnya itu begitu panjang dan menyakitkan. Kalau aku kan jalanin itu 10 tahun. Jadi kayak buat aku kayak gila ya, banyak waktu gue yang habis, tenaga gue yang keluar. Terus waktu ini sebenarnya harus bisa gue pakai buat hal-hal yang happy-happy. Iya. Tapi malah jadi kepake buat gue healing terus. Iya, nggak kayak udah healing terus duit habis. Terus abis itu aku di titik liburan aja nggak happy Kak. Buat apa gue mengeluarkan uang ini? Tapi ternyata no impact. No impact ya. Oke, berarti tujuan utamanya, harapan kamu apa sih? Pengen ada impact? Mau tenang aja sebenarnya. Tenang, terus apa lagi? Kayak hidup yang damai, bahagia gitu. Iya, sebenarnya keinginan aku nggak perlu hidup enak. Tapi karena menurut aku hidup nggak ada yang enak. Tapi aku butuh kayak how to jalanin itu calm. Kalau calm kan bisa lebih wise ya. Apapun keputusan yang diambil nanti gitu. Berarti calm ini salah satu poin penting dalam hidup kamu yang kamu paling pengen? Untuk sekarang ya. Berarti bukan happy tapi calm. Itu dulu aja. Karena kalau calm baru akan happy. Iya. Calm itu masih di
sini, happy itu. Jadi step-step, iya step Ya. awal ya. Berarti calm yang kamu lagi incar dulu nih ya. Mm-mm. Oke. Dan dulu kamu ngerasa lebih calm dari 1 tahun kebelakang ini. Iya, Hmm. pasti semua orang punya masalah. Mm-mm. Tapi aku bisa chill aja gitu. Oke. So ada pattern yang kalau kita lihat di masa lalu, once before, dulu kita tuh happy banget. Jadi ini kayak post power syndrome punya energinya. Karena dulu kita sangat ibaratnya happy jalanin hidup, terus tiba-tiba kita Iya. kehilangan semuanya, terus kita di bawah buat survive aja kita butuh itu semua. Kemarin ada satu klienku, kalau happy banget justru takut, nanti abis ini bakalan ada apa nih, kayak Iya. gitu. Nah itu kita mesti beresin dulu semuanya. Jadi kayak ini juga structure yang kita mesti buang-buangin. Ya ini karena loaded banget di dalam sistem. Kalau nggak dibuangin ini dulu yang kayak all the healing process. Jadi healing process bisa jadi bagus. Tapi ketika kamu healing dan nggak sembuh-sembuh, itu bisa jadi masalah di Iya, sistem. pusing. Bener pusing, kayak Kayak nggak enjoy gitu hidup. kayak hopeless. Kalau dulu aku paling ditambah lagi kalau misalkan istri lagi ribut, percuma healing. Iya, bener. Tapi kata-kata itu aku keluarkan di diri aku sendiri akhirnya. Ya, nah tambah lagi kalau kita ngejudge diri sendiri. Iya, bahkan aku bisa Oke. kalau ngomong sama orang tuh lupa. Aku jadi sering berantem sama pasangan aku. Oke, terus ada apa lagi? Aku tuh dulu kan tipikal yang mendem, nggak apa-apa. Maksudnya mendem kalau ada yang nggak sesuai sama aku, ya udah gitu. Aku ya udah harusnya mungkin gue lebih bijak menangani ini. Ya, Tapi sekarang akhirnya aku kayak bukan berontak ya, kayak ya kan lebih nyampein gitu. Ya kan ini terjadi karena ini gitu. oh ngomongnya jadi lebih keras gitu, Karena kata-katanya sih. direct berarti. Iya direct. Jadi kayak kata-katanya nggak, apalagi kalau misalkan sama orang tua gitu. Oke. Oh, ke Padahal orang kan, tua juga. iya padahal kan ya dia juga mungkin, nah karena aku nggak terbuka orangnya, jadi kayak ibaratnya tuh sekarang tuh kayak aku, ya kan karena ini gini, tapi mereka nggak tahu awalnya kenapa gitu loh. Oke. Kapan kamu gagal? Aku nggak tahu ini gagal apa enggak. Cuma waktu itu aku pernah punya bisnis. Pada saat itu pendapatan aku udah oke lah, aman. Nah karena aku pendapatannya aman dari kerjaan, bisnis ini aku dulu hire kayak marketing consultant. Kejadiannya waktu itu dia bentak-bentak aku by phone dan itu aku lagi di Bali. Di situ aku ngerasa, ya kan gue yang bayar, kenapa gue yang dibentak-bentak gitu. Hal itu aku nggak bisa dibentak orangnya. Oke. Orang boleh ngomong rude ke aku, tapi jangan kayak bentaknya jangan gini kayak lu gimana sih gitu. Oke. Itu kayak Kenapa kamu nggak bisa puyeng dibentak? Kesel? di aku dek gitu, kayak Eh, waktu itu pusing. Kayak kenapa sih harus ngomongnya kayak gitu gitu. Kenapa sih harus ngomong gitu? Kan bisa baik-baik gitu ngomongnya. Aku selalu dididik sama orang tua aku untuk cari tahu dulu Eh, baru berbuat. Orang tua aku tuh orang tua yang bijak dan pemaaf banget. Jadi kalau anaknya tiba-tiba tukang marah-marah tuh kayaknya nggak match aja gitu. Oke. Ini energinya mesti kamu rilis karena kalau kamu pengen jadi figur mereka banget, kamu jadikan idola. Begitu kamu ngeliat kamu nggak kayak gitu, sekarang kamu kayak gitu, justru jadi beban kamu. Jadi semakin kita menginginkan baik, ini namanya paradoxical loop. Semakin pengen sesuatu yang baik, semakin jadi beban di sistem kita. Nah justru ketika kita rilis, misalkan, oh yaudah gue nggak jadi mama papa gue. Saat kamu udah kayak bodo amat, kalau misalnya gue marah-marah, ya sudah. Nah aku belum bisa Kak Nah, kayak gitu. Jadi ketika di titik itu, justru kamu jadi nggak marah-marah. Iya, Jadi semakin kamu nggak pengen marah-marah, kamu semakin mudah marah. malah gampang marah. Iya. Iya Nah, sih. Tapi iya. semakin kamu nggak peduli, berarti yaudah kalau misalkan emang gue marah-marah, nggak kayak mama gue, nggak kayak papa gue, ya sudah. Ya kalau gue marah ya gue marah. Tapi malah kita jadi nggak marah. Itu paradoksik. Jadi semakin kamu pengen nggak marah, semakin kamu pengen jadi kayak mama papa kamu yang pemaaf dan bijak, semakin dia backfire ke sistem kamu. Ya. Agak susah ditangkap ya konsepnya ya. Tapi aku tahu itu sebenarnya, Iya, cuma tubuhnya yang belum. tubuhnya yang belum, Iya. sama mungkin aku belum siap sama respon orang aja. Oke. Something interesting di pattern kamu, ini mesti awareness-nya dicek. Karena kamu nih pengen banget untuk selalu baik di hadapan orang lain. Entah kenapa kayak gitu, yang dari pola jawabannya. Nah jadi kamu jagain banget, sehingga kamu jadi nggak ngecek ke dalam tubuh kamu lagi yang kamu rasain apa.
harus nggak gimana, ini salah satu patternnya cognitive numbing di saat kita kayak fokus ke solusinya. Iya, Nah, jangan fokus ke solusi, tapi fokus ke rasa apa yang kamu rasakan kalau itu terjadi. Kayak sedih iya kah? sedih, tapi bukan sedih yang kayak aku depresi karena itu. Ya, nggak apa-apa. Nah dulu waktu Sedih. aku sedih, itu aku cerita biasanya sama sahabat aku. Oke, itu solusi lagi. Heeh. Berarti kamu rasain sedih, terus ada rasa apa lagi? Gagal. Gagal, terus ada apa lagi? Yang dia omongin ini kan tentang compare atau misalkan ngomongin karena aku anaknya orang tua aku. Oke. Berarti kan ada kekurangan yang aku lakukan sampai aku ngerasa berarti aku nggak bisa ngimbangin mereka, makanya Ini juga di-compare sama orang tua? Enggak, orang tua aku nggak pernah compare sih. Enggak, maksudnya yang orang itu comparingnya. Kan dia omongin orang, di-compare sama orang tuamu. Ada yang sama orang tua, ada yang enggak sih. Oh, oke. So, mungkin ini jadi salah satu problem utama juga yang kecipta dari sini. Jadi coba kita rilis ya. So, mungkin yang ini rilisnya. Lebih ke pusing atau lebih ke sendawa? Sendawa, capek. Kamu ngerasain dominan. Sorry kak. Triggernya di situ ya, disenggol langsung. Reaksi psikosomatiknya muncul. Iya. Ya, kalau sekarang ya udahlah, mau gimana lagi. Oke. Ya udahlah. After ini mungkin kalau tadi ditanyanya tadi kayak ya nggak bisa lah, kalau bisa at least sama gitu. Kalau Oke. sekarang kayaknya udah lebih Lebih chill. legowo. Oke. Jadi jangan kita kayak mengharuskan kita seperti mereka, karena kita mereka. Tapi bukan berarti kita juga tinggal diam. Kita terus improve toh, ya kan? Kalau sekarang mungkin lagi mungkin nggak at your best, ya bukan berarti kamu akan selamanya gagal kan? Udah, oke, enggak tuh. Tadi tuh selama kakak ngomong, kayak uap panas tau gak? Oke. Kayak neraka tau gak? Dari tadi tuh keluar uap dari badan aku tau gak? Oke. Jadi makanya aku tuh kayak, Oh, dia lagi channeling dulu. itu beneran panas semua tau gak kakak? Lepasnya kayak bener lepas semua tau gak tuh? Udah hilang. Ini aku. Hilang gimana nih? Hilang, tadi tuh panas banget. Jujur waktu aku podcast kakak tadi tuh sebenarnya ini aku tuh sakit. Oke. Sekarang kalau beban emosi itu kan dia bentuknya tekanan tension. Dia kayak kalau misalkan kan kalau kita marah gitu ya, gitu. Kalau kita kesel misalnya kayak atau kita sedih gitu atau takut, ini semua ada tekanannya. Iya. Ketika kita ngerasa aduh gua harus begini, harus begitu, harus gitu. Ini ada tekanannya semua. Iya. Nah, once kamu rilis kayak bebannya dia kan ke netralisir lagi. Iya, udah bisa. Jadi tubuhnya reset gitu. Iya, aduh tadi tuh beneran yang pas kan tadi kan sempet lama banget kan Iya, yang ini semuanya aku tahu dari semua dibacain. Iya. Itu tuh ngasih kayak panas tuh kayak orang yang lagi kalau orang lagi rukiah mungkin pakunya keluar gitu. Jujur tadi pada kan ini ada 3 apa 4 kali ya kakak rilis kan. Iya. Yang 1-2 itu tuh tadi sini aku sama sini aku tuh sakit banget. Makanya tadi aku udah mulai begini, udah mulai kayak bergerak. Ya itu sakit terus karena hal-hal ini semua yang membuat aku jadi yang itu aku bilang nggak terbuka sama orang. Dan kalau aku terbuka sama orang nanti di compare lagi sama mereka, ya enak orang tua ini karena mungkin sekelilingku orang tuanya mungkin ya punya kasusnya masing-masing gitu. Oke. Ada satu orang yang dulu aku sampein misalkan kayak aduh gimana nih gue kan anak tunggal, karena kadang gini suka di arisan tuh salah satunya triggernya gini,
Iya, anak tunggal jangan sampai inilah, jangan sampai gagal, pasti harus berhasil itu tuh. Jadi netizen dulu Oke. zaman-zaman kayak ikut arisan. Aku ingat akhirnya. Iya, iya. Oke. Makanya kan tadi kan siapa orang yang sebenarnya mungkin menurut mereka kayak kata pakai pertanyaan kapan nikah, Itu tapi memotivasi. diulang, tapi Iya. diulang-ulang, tapi diulang-ulang. Jadi kayak oh berarti gue jadi anak tunggal, gue nggak boleh gagal karena kalau gue gagal mak bapak gue punya siapa lagi gitu. Iya. Nah dulu aku cerita sama orang yang itu, yang aku bilang yang teman aku yang udah meninggal itu, sama dia doang, Oh, karena dia tipikal yang mendengarkan gitu. oke. Berarti itu satu beban lagi tadi, anak tunggal. Coba dicek lagi. 1 tahun healing, kesana sini. Apa yang kamu rasain? Kalau ditanya sekarang ya enak-enak aja. Ya enak-enak aja, tapi kayak kalau pas saat itu pas pulang dari Bali kok aku ngomong aduh kepala aku pusing. Akhirnya mama nanya gimana sih pulang dari Bali pusing gitu dulu. Oke. Kalau sekarang pas diinget ya udah ya udah lewat mau gimana lagi. Oke. Kalau misalkan tadi ditanya mungkin aku akan berpikir keras, tapi ini kayaknya aku udah Santai. mulai bisa menjawab. Tapi ya udah aja mau gimana lagi, emang takdirnya belum kesana gitu kan. Yang penting kita berusaha ya. Oke. Yang Nanti kita ini berusaha. om tante, aduh maaf ya nanti jangan diomelin kalau ternyata anaknya tidak sesempurna itu. Iya. Jadi konten. Tapi sebenarnya mereka pun nggak pernah menuntut aku sempurna. Makanya aku bilang Iya. ini lebih ke diri aku sendiri yang Betul. akhirnya, karena gini teman-teman aku dilahirkan mungkin dari orang tua yang banyak menuntut. Oke. Karena aku jadi tong sampah, cerita itu tuh Banyak banget. record di aku. Iya. Aku ngeliat orang tua aku tuh nggak banyak minta. Malah jadi tambah beban. Iya malah kayak wah orang tua gue nggak pernah minta apa-apa, masa gue Nggak gagal ngasih. sih, masa gue bikin ulah sih gitu. Temen aku kan mungkin ada lah yang kayak gini terus aku emang nggak akan pernah bisa menjawab mereka karena mereka akan ngomong gini, ya lo enak, lo nggak tahu rasanya jadi gue katanya gitu. Nice. Ya bener sih, tapi ya akhirnya oh ya berarti gue udah di zona yang aman, gue nggak boleh macam-macam. Ternyata jadi di pressure juga ya, Ya, tanpa aku kamu sadarin. sadarin di sistemnya pressure. Iya. Oke, berarti tadi sekalian teman kamu yang meninggal dan itu satu-satu teman yang kamu bisa cerita sama dia. Atau Sebenarnya yang dulunya? bisa cerita ke yang lain, tapi yang bener-bener nggak Cerita. difilter. Deep ya kan. Ya, sedih pertama aku sih. Ya, sempet dulu ngeliat awan aja aku nangis. Oke. Kayak halu gitu. Waktu aku tahu dia meninggal, sini aku tuh sakit. Itu akhirnya aku realize pertama kali ini aku sakit. Oh, Ada satu hal yang aku seselin sih. Apa tuh? Jadi dia minta aku jenguk. Aku waktu itu nggak bisa karena aku ngumpulin skripsi. Dan aku kayak lagi ngerasa gagal waktu itu karena aku terlambat ngumpulin skripsi, jadi aku butuh netralisir diri aku. Ternyata itu permintaan terakhirnya dia. Kalau kan semua orang pasti meninggal ya, Ya. tapi kalau aja aku bisa menyanggupi keinginan dia itu, mungkin nggak senyesal ini sih. Oke. Nah, aku jadinya setiap orang butuh aku, jadinya aku berusaha selalu ada. Karena aku nggak mau ngulangin ini lagi. Oke. Dan kalau misalkan, nah setelah itu kan abang aku sakit, aku resign. Sampai resign karena aku nggak mau kehilangan waktu. Oke, aku coba bantu rilis di sini. Coba dicek apa yang dirasain. Hehe. Intinya walaupun mereka udah nggak ada tuh spiritnya mungkin semangat yang mereka kasih kan bisa tetap sama kita. Terus juga mungkin ketika apa ya kayak gini tuh ya kita bisa mensyukuri gitu setiap momen ketika Tuhan kasih kita bisa barengan, kita bisa ketemu orang yang begitu baik kan, daripada instead kita sedih terus panjang. Tapi mendingan mensyukuri ya, terus juga ya doakan yang terbaik aja. Iya, Sorry. It's okay. Banyak banget gak sih sendawanya? Selama ini Ini tampung kenapa semua. ya? Kenapa ya? Tapi tadi yang terakhir tuh keluar kayak masih keluar gitu. Ya.
Karena tubuh kita mendefinisikan bebannya beda-beda. Jadi kalau misalkan tensionnya terkait dengan si tadi kehilangan ini sama tensionnya healing proses tadi, itu didefinisikan beda di tubuh kita. Jadi ketika rilis itu kita akan rilis di poin-poin yang lain. Mungkin mirip-mirip tapi mungkin geser-geser gitu. Memang seperti itu sih karakteristiknya. Thank you Kak, aku udah bisa nyengir. Emang tadi gak bisa nyibir? Bisa. Tapi Kayaknya selalu memang tersenyum. beda. Tapi aku ya itu maksudnya Kak, sebenarnya senyum di depan orang tapi sininya tuh pegel. Iya, bebannya kamu bawa. Pegel. Ya, Kalau sekarang kayaknya ya udah. Karena menurut aku titik yang paling nikmat dari semua orang adalah ketika bisa ngomong ya udah. iya. Menurut aku, makanya aku bilang I just need chill, I just need calm. Tadi aku mau bikin Instagram story tadi malam itu adalah 2024 lebih legowo, lebih ikhlas, lebih apa lagi ya, lagi memaafkan itu kan. Tapi sudah terjadi, thank you coach. Thank you. Mantap. This is Hannah's testimony. Asik. Langsung. Dan bagaimana kamu memandang kepergian teman kamu yang dulu selalu ada buat kamu? Mending pergi daripada sakit. Oke. Dan bagaimana kamu memandang pasangan kamu yang belum bisa menggantikan orang ini untuk Nanti saya WhatsApp. Nanti saya WhatsApp dia. Oke, say thank you to Coach Reo. dan pasangannya yang tahu jawabannya. Kalau bagus tolong traktir saya. Kalau tadi mungkin aku fokus ke coach aja ya. Aku udah bisa nengok-nengok, menurut aku one of achievement sih. Udah lebih ya, udah mulai balik nih kayak aku nih yang kayak gitu. Hai gitu. Oke. Pertama, aku tidak menaruh ekspektasi sebenarnya hari ini. Ya. Karena aku pernah menaruh ekspektasi yang ke psikolog, ke melukat, kok nggak berhasil. Oke. Terus yang ini aku nggak mau taruh ekspektasi, tapi aku coba trust. Kan kita ada berapa kali rilis tadi ya. Ada yang kayak mulai dari sini naik ke sini, terus ke sini, terus ke sini, itu yang kayak psikosomatik yang tadi saya tanyakan di podcast. Oke. Banyak ya. Yes. Aku belajar dari melukat, aku punya ekspektasi karena teman-teman aku pada bilang pas teriak pelepasan gitu. Pas aku melukat kok enggak. Nah itu masih pusing, makanya aku bilang aku udah ke Bali masih pusing. Makanya pas ini aku kan sering lihat koreo di ini kan di TikTok. Kepo nih, kayaknya ini udah nih ninja gue terakhir nih. Ninja gue terakhir nih, aku lihat dulu. Terus coba, oh ya udah kita coba ketemu dulu kali ya, orangnya ajak podcast kali ya. Ajak podcast, terus malah gue yang diajak podcast. Malah jadi kayak apa ya, maksudnya ini menurut aku blessing dari Tuhan sih. Di saat aku 2023, aduh gue harus kemana, tapi Tuhan kasih berkat kakak mau terima aku dengan maksudnya mau jadi narsum aku. Dan rezeki lagi buat aku diajak ke workshop itu. Sampai sekarang masih dikasih kesempatan buat jadi narsum. Yang menurut aku is a blessing sih. Yang mungkin ya aura baiknya udah mulai inilah Asik. keluar. Ya karena kan maksudnya berkat dari orang baik ya, maksudnya kan biasanya udah mulai kalau ada satu yang baik bisa kan ngikut terus kan Kak. Betul. Gitu, apalagi dimulai awal tahun gitu. Thank you Kak. Thank you banget Kak Fisli udah ikut hadir. Kayaknya Akhirnya overtime ya. lampunya nyala. Overtime ya kayaknya, mohon maaf netizen. So doaku lebih bahagia lagi, lebih asik lagi jalanin hidupnya. Amin. Ya, mungkin Thank kalau you. dalam kehidupan kan kita bisa aja kena, ibaratnya orang yang udah sehat pun masih bisa kena pilek. Yes. Tapi nggak usah takut flu karena sekarang udah ada obatnya. Ya kan, jadi udah nggak perlu takut. Kayak kalau kita kena flu ya kita nggak usah takut. Tinggal istirahat, kalau nggak bisa ya datang ke dokter. Nah sekarang beban mental pun kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kalau dulu mungkin kalau kena beban mental harus kita bawa jangka panjang terus-terusan gitu. Kalau sekarang kan ya kita bisa heal. Kayak termasuk luka-luka yang 4 tahun kamu simpen ya kita cuma butuh waktu yang nggak terlalu lama buat beresin. Ini kan 11 titik ya kita bicara. Banyak Kalau loh. tadi salah satu titiknya doang kita ambil paling cuma 20 menitan 15 menit itu udah selesai. Nah, jadi kayak ini sesuatu yang memang aku lagi pengen banget suarakan bahwa this is something yang bisa banget buat change the whole system yang sekarang kita punya. Kalau dulu kita
harus coping, menerima keadaan, berdamai dengan emosi, acceptance. Tapi gimana kita sebenarnya bisa buang balik lagi ke natural state-nya kita yang nggak bawa beban mental itu dalam tubuh kita. Iya. Sehingga fisik kita juga jadi lebih ringan gitu. Buat sehari-hari jadi nggak membebani fisik, nggak membebani mental, akhirnya lebih asik gitu. Jadi fisiologis, biologis, psikologis bisa work in the same way together gitu loh. Jadi nggak terbebani lagi sama semua luka-luka kita di masa lalu. Jadi luka itu ya disembuhkan benar-benar biar dia hilang bebannya. Di saat hilang baru healing. Iya, bukan healing dulu nggak hilang-hilang. Oke, thank you banget. Thank you Nice to having you Kak. here. Thank All the you best juga udah selalu. diundang. Yes, makin Jadi happy. enak.